Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Misalnya gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Ya, ada banyak hewan lain yang hidup di Asia Tenggara. Misalnya komodo, singa, ayam, ular boa, anaconda, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita kelompokkan hewan-hewan di atas ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Gajah dan harimau adalah termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Ikan tuna, burung, komodo, dan ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan ular boa dan anaconda berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya komodo, ikan tuna, ayam, dan jenis burung lainnya. Telur yang dihasilkan juga bisa bermanfaat bagi manusia. Misalnya telur ayam bisa dimakan dan banyak kandungan proteinnya. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Harimau dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Ular tertentu pada saat mengeluarkan anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, atau disebut dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas,
padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Yang ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang kelima adalah Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia yang diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketujuh, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang kesembilan, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yang ke-10, Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Yang ke-11, Timur Leste. Pengembangan sumber daya minyak dan gas lepas pantai telah banyak menambah pendapatan pemerintah Timur Leste. Tidak ada fasilitas produksi di Timur Leste. Gas saat ini disalurkan ke Australia untuk diproses. Tetapi, Timur Leste telah menyatakan minatnya untuk mengembangkan kemampuan pemrosesan dalam negeri. Selanjutnya, mari kita bandingkan negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Mari kita tulis hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Selanjutnya, kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan sesama teks yang dibacakan oleh guru. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kehidupan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Mari kita gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kita temukan.
Berikut hasilnya. Pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.